supaya dapat. Kalau enggak ngawur ya, pulang kita, datang kita 0, pulang 0 kuadrat. Nah, Muhammadiyah saya katakan tadi ada 3 kata. Pertama Muhammad, yang kedua ya nisbah, yang ketiga tamar buta. Nah, Muhammad itu adalah sudah bentuk ketiga. Dasarnya itu adalah hamidah. Itu dasarnya. Ini penting. Hamidah. Fi'il madhi 3 huruf. Hamidah yahmadu hamdan. Isim masdar kata jadian. Jadi kalau ada hamdan itu kata jadian, isim masdar dari hamidah yahmadu. Hamidah yahmadu. Kenapa yahmad? Karena huruf ain fi'ilnya, apa itu fa'il, lam fi'ilnya itu adalah a. Nah, setiap yang ain fi'il atau lam fi'ilnya terdiri dari huruf izhar itu adalah difathahkan ain fi'il pada mudhari'. Nah, ini syarat. Ini pelajaran syarat. Nah, jadi dari hamidah kemudian dilahirkan tasdid li taksir untuk baik. Jadilah hamadah yuhamidu dan seterusnya tahmidan. Kalau kita tasrifkan hamadah yuhamidu tahmidan, fa'ala yufa'ilu tafmidan. Itu kuasa. Nah, sudah hamadah ditambah mi dari belakang. Muhammad. Nah, Muhammad. Mimnya itu adalah menunjukkan orangnya. Seperti salima yaslamu, ya, muslimu muslim, aslama yuslimu muslim dari salima. Sadaja yasdudu masjid dari sajadah. Nah, itu isim tempat, isim makan. Jadi ini Muhammad itu adalah isim maf'ulnya. Maf'ulnya. Dari hamadah menjadi Muhammad apa artinya? Karena tadi ditasdidkan ain fi'ilnya itu harus berulang-ulang banyak. Artinya tadi adalah terpuji, dilahirkan tasdid pada ain fi'il yang banyak terpuji, ditambah mim di awal menunjukkan orangnya, orang yang selalu terpuji. Itu artinya Muhammad apa artinya? Orang yang selalu terpuji. Itu jangan-jangan banyak yang tidak tahu. Nah, ditasdidkan ain fi'il li taksir itu banyak. Jadi diartikan selalu. Jadi Muhammad adalah orang yang selalu terpuji. Kata Muhammad di dalam Al-Quran antara lain di dalam surah ketiga ayat 144. Ibu-ibu, surah apa yang ketiga? Surah ketiga, ibu-ibu, yang ketiga surah apa? Biar keras sedikit. Ya, surah bapak-bapak, surah apa? Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sampai situ aja. Tidak lain Muhammad itu bukan sayyid, bukan ini, tapi hanya jabatannya sebagai rasul. Tidak ada jabatan tertinggi dari rasul. Tidak ada, kecuali Allah. Jadi kalau ada mengatakan sayyid itu Pancilo pun ada sayyid. Nah, Pancilo pun ada sayyid. Jadi Muhammadu illa rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. Rusul jamak dari
Rasulun pakai waw. Jamaknya rusul, jamak taksir. Ya. Banyak wazannya tidak bisa kita hafal. Karena dikatakan jamak taksir, pecahannya cukup banyak. Jadi jamak rasul, rusul. Kitabun jamaknya kutub, bilang alif. Itulah jamak taksir itu. Sudah. Jadi itulah dia Muhammad tadi. Orang yang selalu dipuji. Kemudian kita ketemukan nama lain dari Muhammad itu adalah Ahmad. Ahmad. Ini kita temukan dalam surah 61. Surah apa 61? As-Saff. Surah As-Saff. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di sana dijelaskan ya, ismuhu Ahmad. Panjang sedikit ayatnya tuh. Ismuhu namanya adalah Ahmad. Apa itu Ahmad? Nah, tadi hamidah terpuji, ditambah alif sewazan dengan af'ala, isim tafdil. Nah, Ahmad sangat terpuji, paling terpuji, sangat terpuji. Nah, ini kadang akan ada afdol. Nah, itu paling afdol, ahsan paling bagus. Tapi kadang-kadang ahsan panciloto. Nah, akram, kan ada akram paling mulia. Pertahankan nama-namanya. Jadi pakai paling karena dia isim tafdil. Sudah, itu Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah tadi bertambah iya, yaitu nisbah. Iya, nisbah, pengikut. Jadi kita ini memang semua orang Islam dasarnya pengikut Nabi Muhammad. Tapi secara di atas kertas organisasi dengan nomor bakunya, ya, kita ini pengikut Nabi Muhammad. Dinisbatkan dengan ia nisbat. Nah, itu kehadiran dia itu. Kemudian kehadiran tamar buta. Tamar buta, tambah ya, tambah tamar buta. Itu adalah termasuk setia. Jadi pengikut Nabi Muhammad yang sungguh-sungguh, sebenarnya sungguh-sungguh. Nah, makanya berat. Jadi anggota Muhammad itu berat. Di mana letak beratnya? Nah, inilah nanti kita uraikan. Nah, pada pengamalannya, pada akidahnya, pada ibadahnya, di situ beratnya. Nah, dia Muhammadi kadang-kadang sholat tidak. Nah, kerjanya kadang judi juga dikerjakan. Barusan kemarin memalukan Simlu di mata dunia. Bayangkan itu. Orang polisi jungkir balik mencari siapa orangnya yang menghantam dia. Ternyata karena kalah berjudi online, dia sayat dirinya. Terbongkar hari ini. Sudah berkunjung bupati, kasih uang, berkunjung segala ke rumah sakit. Maha suci Allah. Bagaimana di hadapan Allah itu tidak kena uduk, menipu. Kerjanya di dunia. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Nah, sudah. Jadi itu sepintas karena waktu kita. Sekarang kepada ayat. Ya. Kepada ayat. Karena kita wajib ikut Rasul. Ya. Wajib ikut Rasul. Dapat kata-kata tak. Ya. Di sini coba Bapak Ibu lihat Al-Awwal pertama halaman 30 ya. Nah, coba dibuka halaman 30 Al-Quran dulu, kita jelajahi, kita bedah. Ujubul amali bil kitabi was sunnah. Nah, ujubul amali bil kitabi was sunnati. Nah, ujubul amali dalam ilmu nahu, ujub itu adalah mudaf
Al-amali itu mudafun ilaih, jumlah itu disebut idhafah. Mudafun ilaih itu wajib majrur, wajib kasrah. Nah, bil kitabi itu adalah susunan jar majrur, pada majrur wajib kasrah. Wasunnah waw atas, ya, as-sunnah ma'tuf alaih. Nah, ma'tufun dan ma'tuf alaih. Jadi ikut belakang. Sudah. Nah, sekarang kita lihat di alam di situ an nususal kitab wa sunnatil lati la tusi pada afarat bi ilzami jami'il mukallifina bil amali bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata pengarang, ketahuilah ya bahwa sesungguhnya cerita-cerita atau tek-tek dalam kitab dan sunnah itu la tusi, tidak terhitung banyaknya, kurang lebih begitu banyak sekali, ya, banyak sekali yang telah mewajibkan kita untuk berpegang seluruh mukallaf beramal dengan kitab dan sunnah rasulnya. Wajib seluruh mukallaf wajib berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa arti mukallaf, ibu-ibu? Hah? Apa arti mukallaf? Mukallaf kembali lagi kepada wazan tadi, dari kallafa yukallifu, mukallaf orang yang sudah dibebani hukum syariat, sudah dibebani. Maaf cakap, anak-anak kita perempuan sudah menghitung bulan, sudah mukallaf. Anak kita laki-laki sudah mimpi basah, sudah mukallaf, sudah dibebani hukum syariat. Jadi ini Bapak Ibu guru SD itu rata-rata anak SD kelas 6 kelas 5 itu perempuannya sudah ya menghitung bulan. Makanya ini para ibu guru, bapak guru wajib menekankan salatnya. Bahkan kata Rasul, dari mana dimulai salat itu? Nah, dari umur 7 tahun. Ya. Apa itu hadisnya? Muru auladakum bis salat idza balagu berapa? Sab'a sini, ya, wa beribuhum alaiha idza balagu asyra sini. Nah, suruh anak-anakmu itu untuk belajar salat ketika berumur 7 tahun. Umur 7 tahun keras kepala, tidak mau pukul mengajar. Nah, diawali dari situ. Bahkan itu dari bawah lagi, dari kandungan lagi sudah diajar oleh seorang orang tua. Nah, kenapa? Begitu 3 bulan 10 hari dimasukkan roh anak itu, sudah berfungsi telinganya, sudah direkam perbuatan mamanya, sudah direkam itu. Baru ya 3 bulan 10 hari sudah tahu, 4 bulan 10 hari sudah direkam perbuatan mamanya. Jadi hati-hati. Makanya Rasul mengatakan al-ummahatu, apa arti sambungannya? Al-ummahatu madrasatul ula. Para ibu adalah guru terbesar dalam sebuah rumah tangga. Guru terbesar. Kenapa? Yang akrab dekat selalu dengan anak-anak adalah para ibu. Kami adalah menteri luar negeri, ibu-ibu menteri dalam negeri. Sudah. Ini waktu kita. Lalu kita ikuti firman Allah, Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ini firman Allah yang pertama, terdapat dalam surah yang kedua ayat 170. Ya. Itu surah yang kedua. Ya. Surah berapa itu? Surah Al-Baqarah ya. Ya, surah
Ya, kalau tidak salah itu Al-Baqarah. Coba dilihat. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Sebenarnya itu pada ma di situ ada benderanya karena itu mad jaiz munfasil. Kemudian juga pada min dunihi itu juga ada bendera masih mad jaiz. Kemudian pada aulia itu ada bendera karena dia mad wajib muttasil. Cuma mereka tidak taruh benderanya. Nah, sudah terjemahannya. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan Allah kepada kamu dari Tuhanmu, wala tattabi'u min dunihi, dan jangan kamu ikuti selainnya menjadi pimpinan. Qalilan ma tazakkarun, namun demikian sedikit benar yang mengambil pelajaran. Nah, ini kewajiban berpegang kepada Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat lagi pada penjelasannya, al-muradu bima anzala ilaikum wa huwa al-Qur'anu was sunnatu al-bayyinatu lahu la ara'a ar-rijal. Nah, di sini jelaskan yang dimaksud dengan bima anzala ilaikum huwal Qur'an, itulah dia Al-Qur'an was sunnah al-mubayyinah, yang sunnah Rasul fungsinya sebagai al-mubayyinah, penjelas terhadap Al-Quran yang bersifat umum itu fungsinya. Kemudian la rajul rijal, yang tidak diharapkan sebagai pemikiran pendapat seseorang, ya. Jadi orang per orang kita tidak harap pemikiran seperti pendapat itu. Nah, ini langsung saya bedah terus terkait dengan mazhab. Ya, Bapak dan Ibu diupayakan jangan terkecoh dengan mazhab. Mazhab itu penting. Tapi ingat, sistematika istimbatnya begini. Di atas firman Allah, kalau memang sudah jelas dalam firman Allah sudah bisa dilaksanakan, tidak usah turun ke bawah ke hadis. Contoh tentang uduk, fardu uduk, berapa yang wajib uduk itu Bapak dan Ibu? 4. Dijelaskan dalam surah apa? Cepat sedikit. Al-Maidah. Ayat ke berapa? 5. Ayat ke 5. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Itu. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Ya, surah ke-5 ayat ke-6. Ya, surah ke-5 ayat ke-6 Al-Maidah. Itu uduk yang wajib 4. Dalam fikih disebut 6, ditambah awal niat, ditambah akhir tertib urutan. Apa urutannya? Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu maksud dengan tertib. Ya, jadi bukan kaki dulu, nggak boleh. Kalau memang sudah bisa dilaksanakan, itu tidak perlu turun ke jenjang kedua. Tapi dikarenakan itu masih umum, belum utuh 100% uduk tadi, perlu kepada al-bayyinah, penjelasan. Contoh, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Ada pertanyaan di sana, mana sih wajah itu? Mana sih batas wajah itu? Al-Quran tidak menjelaskan, tapi hadis menjelaskan. Batas atas pangkal rambut, batas bawah dagu, batas kiri kanan telinga. Baru bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian tayammum dalam berwudu, dalam perbuatan yang baik tetap tayammum, bukan tayamum. Kalau tayamum ganti wudu, ini tayammum. Apa arti tayammum? Serba kanan. Jadi berwudu dimulai dari kanan, bukan dari sini ditaruh, dari kanan. Ingat,
pangkal rambut, dagu, dan telinga. Dijelaskan dalam hadis yang sahih dan lumayan panjang, kata Rasul, lebihkan dari batas itu. Lebihkan. Kenapa? Uduk yang benar itu, yang sempurna alias lengkap itu, yaumil mahsyar kelak dia akan bersinar ke atas. Bersinar ke atas. Nah, luar biasa. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, Rasul tidak payah-payah melihat apa itu, mencari umatnya. Mana umat saya? Di sana seperti senter 50 baterai ke atas cahayanya malam hari. Oh, itu satu umat saya. Di sana berderet umat saya. Di sana, di sana, di sana. Dengan cahaya wudhu yang benar itu naik ke atas. Yaumul mahsyar kelak. Itu hadis. Makanya jangan terlampau titir membatasi wudhu sampai di sini. Ya, lebihkan, kenakan telinga, kenakan sebahagian, kenakan sebahagian leher. Selesai. Kita dapatkan itu dalam hadis Rasul. Nah, bagaimana dengan tangan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, basuh tanganmu hingga siku. Dari mana startnya? Dari jari jemari. Mana finishnya? Siku. Begitu cara menyiram membasuh tangan yang benar. Bukan dari siku ke bawah, tapi dari jari jemari air diarahkan ke siku. Apa? Nah, ini kita sempit terdidik karena ini amalan Muhammadiyah. Amalan Muhammadiyah ini seharusnya berhari-hari kita jelaskan. Ini videonya ini tidak ada lagi kulitnya, sudah diganti oleh fotokopi. Nah, nih dicoret-coret ini, habis dicoret ini, nah, habis hampir tidak ada lagi halaman yang tidak di stabilo. Harus begitu. Kalau masih seperti ini, sudah 20 tahun dibeli tapi untuk begini, berarti tidak dibaca. Itu amalan Muhammadiyah. Sudah kepala tadi, karena itu penting. Kepala itu bagaimana? Tadi uang sahu biru siku. Ya, bagaimana mengusap kepala? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana dengan hadis dijelaskan? Ya, letakkan dua tangan setelah dicelupkan ke air, dibasah, dikening, tarik ke belakang. Ya, untuk ibu-ibu cukup di atas sanggul. Cukup di atas sanggul, namun dikembalikan ke depan, ke tempatnya, tadi sini. Untuk bapak-bapak, habis rambut. Nah, dua tangan ini terus sapu ke belakang, habis rambut kudu belakang leher, kembalikan ke depan, marwatan dua hidatan. Cukup dengan sekali saja, tidak perlu dua, tidak perlu tiga. Bagaimana kalau dua dan tiga berdosa? Tidak. Tapi amalan Rasul marwatan dua hidatan, sekali saja cukup. Nah, ini amalan Muhammadiyah. Kita harus sesuaikan dengan sunnah itu. Jangan kita masukkan ar-rijal, pikiran. Kecuali memang tidak jelas dalam Al-Quran, tidak temukan dalam hadis, tidak temukan ijma' dan qiyas, kita masukkan ijtihad kita. Sudah. Nah, saya pikir tuh kaki tadi, tuh kepala sudah, kaki sama dengan tangan. Wa arjulakum ila ka'bain. Mulai dari ujung jari jemari kaki, air diarahkan ke tumit, itu yang benar. Bukan tumit dulu dibasuh, bukan. Tapi ujung jari jemari kaki arahkan air ke belakang, itu yang benar. Nah, persoalan sekali, persoalan dua kali, persoalan tiga kali, bukan harga mati. Bukan harga mati dalam berwudu. Yang harga mati adalah wajib merata. Nah, Pak Ketua umpamanya mandi, mau salat subuh mandi, karena sudah basah semua tubuh itu, ya sekali saja disiram sudah merata. Tapi kalau pulang kerja panas kering, ya upayakan 3 kali itu. Dan itu bukan harga mati. Bila belum merata, belum sah wudu.
Jadi harga 3 kali itu pun bukan harga mati. Makanya sebaiknya kalau kering tubuh tadi, perangkat-perangkat dulu itu basuh dulu sekali, gosok dulu, ya, habis baru disiram 3 kali. Nah, begitu. Selesaikan tentang wudhu. Kemudian yang sunat-sunat itu tadi yang fardu. Yang sunat tentu membasuh tangan hingga pergelangan dengan sela-sela jarinya, ya. Kemudian berkumur-kumur, gosok gigi segala, kemudian masukkan air itu, mengeluarkan termasuk telinga. Jadi saya pikir itu sudah selesai. Kembali kita kepada ayat ini kejar-kejaran kita ini kan. Nah, waktu asar masih ada, ya masih ada setengah jam lagi. Kita lihat ayat ini, Bapak Ibu lihat saja di rumah, ya. Nah, di sini wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Nah, wa idza qila lahum ta'alu, ketika dikatakan kepada mereka ta'alu, mari kemari, ya, ila ma anzalallahu, kepada Al-Qur'an, mari kita ikuti Al-Qur'an, kita dengar, kita ikut pengajian Al-Qur'an, ya. Wa ila rasul, dan kita ikuti sunnah rasul dengan baik, kita terapkan dalam kehidupan kita. Ra'aital munafiqina yasudduna sududa. Kamu lihat orang-orang munafik itu menolak dengan kerasnya. Orang-orang munafik itu tidak menerima sunnah 100%. Sunnah dia itu selera dia. Sunnah dia selera dia. Tidak cocok dengan selera, itu tidak. Saya mohon maaf dan ini jangan dibawa keluar. Kita larang jangan kendurikan orang mati, tetap dikendurikan. Beberapa tahun yang lalu saya pantras kenduri, kebetulan takziah di rumah kami, orang tua kami meninggal. Datang orang itu, saya jelaskan kami tidak ada kenduri. Padahal kalau sekedar setumpuk tampan, 2 tumpuk tampan dipajak itu sanggup kami beli. Tapi tidak ada sunnah kenduri orang mati, tidak ada sunnah. Rasul hampir 90% anaknya meninggal. Duluan anaknya meninggal, baru kemudian Rasul. Dari seluruh anaknya yang tinggal cuma Fatimah, yang duluan Rasul meninggal. Selain Fatimah, duluan mereka meninggal, baru kemudian Rasul. Dan kita pahami itu. Ini penting. Dari sekian anaknya, saya tidak tahu mutlak berapa jumlah, meninggal seluruhnya, ya, tinggal Rasul kecuali Fatimah. Fatimah yang panjang usianya, ya. Nah, coba bayangkan itu. Nah, apakah Rasul tidak sayang kepada anaknya? Sayang. Tapi mengapa dia tidak peduli? Berkata tidak boleh peduli. Tidak boleh peduli. Padahal Rasul itu sendiri tidak boleh kita katakan miskin. Nah, sahabatnya, di sana ada Utsman bin Affan yang terkaya di kalangan sahabat 4 itu. Utsman bin Affan biaya perang pernah dikasih 100 ekor unta cuma-cuma, tidak ada hutang, tidak ada bintang. 100 ekor unta. Bayangkan berapa ini uang 100 ekor dikorbankan oleh Utsman. Bagaimana membantu kenduri Rasul? Berlomba seharusnya mereka, tapi tidak. Sudah. Bagaimana dengan Rasul itu sendiri? Dengan Khadijah? Siapa duluan meninggal, Khadijah dengan Rasul? Duluan Khadijah. Nah, tidak ada sejarah Rasul mengendurikan Khadijah. Sekian ekor disembelih unta, tidak. Rasul sendiri meninggal. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih ada. Mereka tindakkah kepada Rasul meninggal? Tidak. Tapi tidak ada dalam sejarah. Tidak ada dalam sejarah mereka mengendurikan Rasul sekian puluh ekor unta, tidak. Ini pertanda, tidak boleh. Nah, kalau dengan saya itu harga mati, silakan marah. Makanya kadang-kadang saya dibatasi ngomong itu kan, kalau ke masjid-masjid takut. Tapi saya tidak ada masalah.
Memang yang masuk surga itu tidak banyak, lebih banyak masuk neraka. Kita pegang sungai, pegang sungai. Nah, jadi ini contoh yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Sudah. Terus perhatikan ayat yang berikutnya. Qul ya itu fa in tanaza'tum fa in tanaza'tum fa farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, itu dijelaskan fa in tanaza'tum fi syai', jika terjadi apa itu perbedaan pendapat dalam masalah ibadah, ya, terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan ibadah, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, yang dimaksud kembali kepada Allah adalah Al-Quran. Yang dimaksud ikut Rasul adalah sunnah beliau. Sunnah beliau itu berapa perbagian sunnah itu, Bapak-bapak? Sunnah terbagi kepada berapa? Kepada 3 bahagian. Ya, sunnah aulia, ucapan, sunnah fi'liyah, perbuatan, dan sunnah takririyah, penetapan terhadap perbuatan para sahabat beliau. Nah, ini 3 pembahagian sunnah. Nah, para sahabat itu mereka lebih kepada intibak Rasul, melihat bukan bertanya. Ya, bagaimana perbuatan Rasul, bagaimana cara berwudu Rasul, mereka ikuti dengan seksama, mereka amalkan, bukan mencatat dari ceramah Rasul. Ya, perbuatan, ya, sunnah fi'liyah Rasul. Nah, jadi seharusnya jika ada perbedaan pendapat, bukan kita lari ke mazhab, ya, farudduhu ilallahi war rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Itu tidak benar. Kalau persoalan mazhab tidak selesai kita, tidak selesai sampai mati kita, tidak selesai dan tidak nyaman, kita. Ya, Imam Syafi'i tidak 100%, dia manusia biasa, tidak 100% sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Seluruh imam 4 yang telah masyhur, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, seluruhnya punya kelemahan. Kenapa? Tingkat Abu Hanifah saja yang di atas Imam 4 ini, berapa selisih dengan Rasul? Itu kurang lebih 70 tahun. Itu belum besar, ya, belum besar itu. Kalau kita katakan dia mungkin 15 tahun, 70 tambah 15, sekitar 85 tahun di belakang Rasul. Mana sahabat? Mana tabi'in? Kan begitu. Itu mungkin sudah masuk kepada ulama salaf. Ya, sudah masuk kepada ulama salaf. Paling tinggi tingkat tabi'in. Habis. Sementara hadis Rasul itu dihafal oleh para sahabat. Sahabat sudah habis berangkat. Karena pembukuan belum ada pulpen seperti ini. Nah, makanya kelemahan itu terjadi pada Imam 4, sesuatu yang wajar. Karenanya kita jangan kotor dengan mazhab. Kotorlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila Al-Quran dan Sunnah masih ngambang, baru kita adopsi pendapat mereka yang tentu lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, contoh, misalnya pada seluruh salat yang 2 rakaat, ada sebagian imam itu, ya, itu tidak ada tawarruk, duduk tahiyat awal saja, ya salah. Seperti
seperti salat subuh, salat Jumat, sunat-sunat, itu tidak ada memasukkan telapak kaki kiri ke bawah betis kanan, tidak ada. Itu namanya tawarruk, tidak ada. Nah itu tahiyat awal saja. Seluruh salat 2 rakaat. Banyak di dunia Islam, jutaan hari ini kita ke Makkah, ke Madinah, itu sengaja saya perhatikan, ternyata banyak. Bahkan ada habis Allah Akbar, tangan lurus, mari tidak di sini. Itu masalah. Kita ikut itu. Itu Rasul sudah jelas. Habis angkat takbir, tangan di sini. Awal-awalnya dulu ada satu orang anak muda angkat takbir, Allahu Akbar, begini. Tangan kiri di atas, tangan kiri di atas. Ada sahih. Datang Rasul, dilihat tangan kiri di atas, dipegang tangan, diputar, ditaruh ke Rasul ke atas kanannya. Begini katanya. Nah, itu model-model dahulu. Jadi wajar-wajar saja. Nah, kalau itu Imam Malik kurang lebih lahir 93 Hijriah, baru lahir, berkiprah di atas 100 tahun. Kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Cuma dia yang terpendek usia 54 tahun, tapi dia yang paling banyak karya dan yang lebih jitu dibanding dengan yang lain. Yang lebih jitu. Kenapa? Dia suka melalang buana. Lahir di Gaza, ya, di Gaza, Palestina, wafat di Mesir. Berapa jauh jaraknya itu? Dia melalang buana, mencari ilmu, mencari hadis, makanya lebih banyak yang akurat, ya, lebih banyak yang akurat. Kalau umpamanya Abu Hanifah dengan Ahmad bin Hanbal, itu dua-duanya lahir di Baghdad. Lahir di Baghdad, berkembang di Baghdad, dan wafat di Baghdad. Imam Malik di Madinah, lahir di Madinah, berjuang di Madinah, wafat di Madinah. Tidak melakukan safar, ya, menuntut ilmu. Imam Syafi'i di atas, walaupun dia yang terpendek usia. Ya. Kalau Abu Hanifah ada 70 tahun usianya, Imam Malik ada 86 tahun usianya. Kalau Ahmad bin Hanbal ada 77 tahun usianya, sementara Imam Syafi'i cuma 54 tahun, dan itu jelas. Nah, sudah. Jadi bermasalah ini kepada Bapak dan Ibu, ya, saya harapkan jangan terlampau kental dengan masalah. Ya, tetap mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sudah. Kemudian saya pikir ini nanti Bapak Ibu pelajari di rumah saja, tinggal buka Al-Quran, terjemah. Nah, sekarang buka hadis. Buka hadis tadi ada di sana. 1 lembar, 2 lembar Al-Quran, 1 lembar hadis. Ya. Karena waktu kita ini sudah dibuka semua lembaran hadis. Ini kitab Abu Dawud jilid 4, ya, nomor hadis 4607. Kemudian di atas ada 2 hadis juga. Hadisnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Itu bisa dibuat man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu dan fihi, bisa dua-dua. Ya, kalau minhu itu adalah Bukhari, kalau fihi adalah Muslim. Nah, kita sudah lihat itu. Bukan nanti nomor hadis Bukhari Muslim 1718. Yang ada aplikasi hadisnya silakan lihat, ya, 1718 ketemu insyaallah. Man ahdatsa fi amrina hadza, apa artinya? Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini, ma laisa fihi fa huwa raddun, yang tidak ada dasarnya dari kami, itu tertolak, kata Rasul. Tertolak. Nah, jadi tidak boleh kita mengedepankan ra'yu tadi, pikiran tadi, tetap berpola kepada perbuatan Rasul. Ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun.
ya seluruh yang diada-adakan itu dalam urusan agama, apalagi dalam akidah, dalam tauhid, ya, sementara tidak ada contoh dari Rasul, ya itu tertolak. Kemudian mansana amran ala ghairi amrina bahwa raddu. Mansana amran, barang siapa melaksanakan ibadah, maksudnya di sini ya yang tidak ada perintah kami, di luar perintah kami, itu adalah tertolak. Makanya hati-hati. Sudah masuk kita ke hadis, panjang itu hadisnya, kita ambil dari usikum saja. Pada waktu kita ambil dari usikum. Nah, ini kejadiannya ketika Rasul dengan sahabat berkumpul pada suatu ketika. Rasul menyampaikan hadis ini. Para sahabat heran. Nampaknya ini Rasul, ya, penyampaian Rasul seperti ini nampaknya sudah hampir-hampir berpisah kita. Sudah diprediksi oleh para sahabat-sahabat. Lalu dipertegas oleh beliau, usiku. Kemarin ada yang menyampaikan usiku, bukan usiku. Ada dua man asli di sini, man asli wau dan man asli iya. Jangan dihilangkan, ya. Ausa yusi, jangan dihilangkan. Usiku bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ah. Fa'in abadan habasyah fa'innahu maya isriku ba'di faisayarah tilafan kathira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang tambahannya ini dapat kita lihat dalam Sunan Nasa'i nomor 1577. Nasa'i 1577. Nah, terjemahannya usiku, apa artinya? Saya berwasiat, ya, kepada kalian bitaqwallah. Pertama apa? Bertakwa kepada Allah dalam arti luas. Bertakwa kepada Allah dalam arti sangat luas-luasnya. Wasam'i, dengarkan Al-Quran dan hadis ini. Dengarkan hadis ini, dengarkan Al-Quran, ya. Wa ta'ah, patuhi, laksanakan. Wa ta'ah, taat, patuhi, laksanakan. Wa in abadan habasyah, kendatimu yang menyampaikan itu seorang hamba yang berkulit hitam, abdan habasyah, orang Habsyi. Kalau saja giginya tidak putih, tidak nampak dia, saking gelapnya kulitnya, kurang lebih begitu. Untung saja giginya putih sama dengan kita. Nah, walaupun orang yang kamu anggap jelek, orang hitam, orang Habsyi, tapi kalau yang disampaikan itu Al-Quran dan Sunnah, ikuti, dengar, patuhi, laksanakan. Jangan memilih-milih, jangan memilih-milih. Nah, kalaupun ditaruh di atas tong sampah, itu adalah emas, ada setumpuk kayu kerbau, sudah ada ular, ditaruh cincin emas 20 mayang di atas, ambil. Ada tai kerbau, tai sapi di jalan, udah berulang begini bulan itu, ada cincin di situ, 10 manyam, 15 manyam, ambil. Biar kena tangan ini, tidak sempat rusak tangannya, kejar sungai, kejar air drom, cuci, selesai. Itu sebuah tafsiran. Ini perumpamaan. Jadi kita tidak melihat si A dan si B. Ya, kalau si Polan saya dengar, kalau si Polan tidak saya dengar, dengan begitu. Yang penting emas, ya, emas. Apa itu istilah? Ada istilahnya itu. Ada istilahnya, lupa saya itu. Unzur ila man qala wala tanzur man qala. Apa itu peribahasa? Peribahasa mengatakan, orang-orang mengatakan unzur maqala. Perhatikan apa yang keluar dari mulutnya itu.
kebenaran atau bukan? Nah, wala tanzur man qala, jangan kamu lihat orang yang mengatakan itu anak kemarin. Nah, jangan. Tapi kalau yang keluar itu emas, intan, berlian, ya ambil. Itu tadi. Kalaupun di atas tumpuk dan kerbau emas, angkat. Biar kotor sebentar. Apa-apa. Apa tadi? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Bisa dihafal ibu-ibu? Unsur ma qala wala tanzur man qala. Ya. Ambil ya apa yang keluar dari mulutnya, ya, emas, perak, berlian, wala tanzur man qala, jangan lihat orangnya. Nah, jangan-jangan orangnya itu hebat kita angkat, tapi yang keluar itu tai sapi. Nah, kan begitu. Nah, jangan begitu. Saya pribadi, anak-anak pun ceramah, anak-anak, saya dengar apa enak, suka saya mendengar. Padahal saya belajar ceramah itu sejak 85. Belajar ceramah itu di Kampung Air. 85 saya sudah ceramah di masjid di Kampung Air. 85. 24 hari ini tambah 15, 39. Hampir 40 tahun. Ya, hampir 40 tahun. Mungkin belum hadir Pak Adi. Sudah? Belum. Pak Ustaz? Belum. Ya. Itu dari 85 ceramah. Tapi Mas, senang saya mendengar seperti Siamin ceramah anak-anak SD senang sekali saya mendengar. Nah, begitu. Harus begitu. Karena tidak semua yang dibicarakan oleh mereka yang kecil-kecil itu sudah di sini, tidak semua. Ya, walaupun di rumah itu sudah 1, 2, 3 lemari belum dibaca semua. Nah, kan begitu. Jangan-jangan 1, 2, 3, 4, 5% masih ada yang bisa kita ambil dari mulut mereka. Nah, sudah. Masih ada. Asar kita berapa? Jam lewat 10. Nah, kita masih ada waktu. Ya, 12 menit lagi. Nah, jadi kita lanjutkan. Kusitu bina Allah wa saqi wa ta'ah wa ibran hafasyan. Ya. Maka kita selesaikan. Fa innahu may ismikum ma'di fasayarah tilafat kasiran. Ini yang perlu kita jelaskan lagi. Ya, sesungguhnya barang siapa yang hidup dari antara kamu setelah saya meninggal, kata Rasul, fasayarah ikhtilafan kasiran. Ini masalah. Inilah masalah hari ini. Rasul sudah pergi 14 abad lebih yang lalu. Sudah dikatakan Rasul, pasti terjadi perbedaan yang banyak, ikhtilafan katsiran. Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik. Jadi atas perbedaan itu kita jangan terlampau terpukau. Itu tadi ya, kalau memang kita berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Di sini jelaskan fa'alaikum bisunnati. Nah, fa'alaikum, apa arti Allah di situ? Apa arti Allah? Bukan di atas artinya. Kutiba alaikumus siyam. Ya, wajib. Itu artinya Allah di situ bukan di atas saja. Wajib di atas kalian. Ya. Wa alaikum bisunnati, wajib di atas kalian mengikuti sunnahku. Pakai wajib. Allah di situ pakai wajib, bukan di atas begitu saja, bukan. Nah, wa alaikum bisunnati, wajib di atas kalian bila sudah berbeda, ya, ikhtilafan katsiran, kembali kepada sunnah, kejar sunnah itu, pegang sunnah itu, ya, gitu caranya. Jangan jurus dulu perbedaan itu, silakan berbeda. Kita kejar mana sunnah kata Rasul, fa'alaikum bisunnati.
kalian wajib kembali kepada sunnahku, ya, dan kemudian sunnah al-khulafa yang mahdi ar-rasyidin dan para pemimpin atau sahabat yang 4 yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdi, orang yang sudah mendapat petunjuk, sudah dipilih, sudah direkom oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ar-rasyidin, orang-orang cerdas, orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Bagaimana caranya? Tamassaku biha, sunnah itu pegang erat-erat. Tamassaku biha, pegang erat-erat sunnah itu, jangan dilepas. Wa aldu alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham, jangan digigit, jangan gigit dengan gigi seri, jangan. Gigi seri tidak kuat, lepas tuh. Tapi kalau gigi geraham ini, yang ini, ya, itu kalau bukan giginya copot, benda itu hancur, ya, terpotong. Itu saja. Luar biasa gigi geraham, ya. Jangan digigit dengan gigi ini, jangan. Jangan. Jadi ini kata Rasul, ya, dipahami baik-baik. Wa abdu alaiha bin nawajis, sunnah itu gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi ya hal-hal baru, jauhi hal-hal baru dalam agama. Maksudnya bukan persoalan duniawi, persoalan ini persoalan ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan sesuatu yang diada-adakan dalam ibadah dalam bentuk yang baru itu adalah sesuatu yang bid'ah, yang diada-adakan yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh yang diada-adakan itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh yang sesat itu bermuara kepada neraka Allah. Ya. Jadi ini kepada ibu yang dimuliakan Allah, mari ya kita gigit di rahim kita tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Insya Allah kemana Rasul di situ kita, ya, bukan di mana Imam Syafi'i di situ kita, di mana Imam Malik di situ, bukan begitu. Tapi di mana Rasul Muhammad SAW di situ kita pegang bajunya dari belakang, kita pegang bajunya dari belakang. Insya Allah kita gigit sunnahnya dengan gigi geraham, jangan digigit dengan gigi seri. Saya pikir demikian saja ya penyampaiannya. Beberapa menit kita buka dalam ruang tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Buya jazakallahu khairal jazaa. Karena ada beberapa waktu dan kemudian Buya juga mempersilahkan kita untuk bertanya pada teman-teman, disilahkan. Ustaz Anwar dulu ya, Ustaz Puji. Boleh, Ustaz Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami muliakan Ayahanda, Ustaz Tablim, dan seluruh pimpinan pemuda dan pemuda. Baik, yang kami tanyakan ini sebelumnya karena judul kita yaitu tadi tentang kewajiban kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tadi Ustaz tadi membahas sedikit masalah wudu tadi. Saya lihat kebanyakan umat Islam khususnya di Sentul ini kita masih banyak yang taklid tadi, fanatik kepada mazhab tadi. Padahal sudah jelas tadi dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum. Ketika famsahu